Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anala awliya'ahul karamat wa manalahum linalihal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin للشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Kula mulyakaken para kiai, para alim, khususipun Romo Kiai Haji Farihin Syahmari dan Kiai Haji sinten ki saking Pemalang saking Pekalongan ingkang sedaya malih rawuh insyaallah marayaken para asatidz para sepuh khususipun keluarga besar saking Kiai Haji Muhammad Thoyyib, muliakan Kiai Haji Husnan selaku Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang. Saya banggakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul simbah Kiai Haji Muhammad Thoyyib. Yang saya banggakan juga para genap banser yang hadir, tidak lupa yang sangat cintai para santri, putra, santri putri, pondok pesantren Karangtengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk hadir untuk bertabarruk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menghadiri pengajian haul simbah Kiai Muhammad Thoyyib. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedap nggih? Bapak Ibu rahimakumullah, kaula mriki badhe maosaken manakib utawi biografi riwayat hidup Kiai Haji Muhammad Thoyyib. Semoga dengan kita mengetahui sejarah dan perjalanan hidup Kiai Muhammad Thoyyib, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran buat kita semua. Para santri kalau bisa mendengarkan untuk mengetahui sejarah ini, Kiai Muhammad Thoyyib adalah termasuk para sepuhnya kiai-kiai kita di Karangtengah di Rongokna. Karo mangam jajan ora apa-apa, karo njruput some ora apa-apa, some diseruput bisa ya. Mboten nggih, nggih pun. Bahwa Kiai Muhammad Thoyyib lahir pada tahun 1871 Masehi di Karangtengah Warompring dari pasangan Mbah Dasmi dan Ibu Hajah Khotijah dengan nama lahir Tawang. Nama lahir Muhammad Thoyyib yang kita kenal sekarang namanya Tawang.
Ayahnya Kiai Muhammad Thoyib adalah seorang polisi desa di Karangtengah Warompring yang dikenal pada saat itu orang yang sangat jujur, orang yang sangat dermawan, yang suka memberi, baik hati, orang 10 hektar. Saluran air disebut dengan nama Wangan Dasmi. Ini menunjukkan bukti bahwa Mbah Dasmi, ayahanda Mbah Kiai Thoyib adalah orang yang sangat dermawan. Tanah miliknya diambil selebar 1 meter dan sepanjang 500 meter untuk dibuat saluran air yang dipergunakan untuk orang banyak. Ini menunjukkan kedermawanannya. Karena apa? Ini 1 meter kali 500 meter sudah lumayan. Bahkan sekarang itu banyak orang yang saluran air malah ditutup biar tanahnya tambah lebar. Tapi kalau Mbah Dasmi ini justru mewakafkan tanahnya 1 meter kali panjang 500 meter untuk dibuat saluran air. Yang dipergunakan untuk apa? Untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di Gombong sampai Karangdawa. Bahkan beliau, menantu beliau yang menjadi kepala desa pada saat itu yang bernama Haji Ismail, setelah melihat bahwa Haji Ismail itu banyak tamu dan banyak tamu yang datang, pada saat itu bengkok untuk kepala desa belum luas, maka Mbah Dasmi menghibahkan sebidang tanah sawah seluas setengah bau untuk menjadikan bengkok yang sampai sekarang menjadi milik desa Warompring. Di bengkok yang ada di desa Warompring itu setengah bau wakaf atau pemberian dari Mbah Dasmi. Dan beliau juga cinta kepada ulama. Buktinya putra yang keenam yang bernama Tawang sejak kecil sudah diperintahkan dan diserahkan untuk belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu Al-Quran, mengaji ilmu Al-Quran pada seorang kiai di Tegalarja Warompring yang bernama Kiai Asnawi. Berkat dari kepedulian kepada masyarakat serta kelomanannya, kedermawanannya dan cintanya kepada para ulama, anak Mbah Dasmi yang keenam menjadi ulama besar, alim, soleh, mempunyai karomah yang cukup banyak, yaitu yang kita kenal dengan Kiai Haji Muhammad Thoyib. Bukan hanya itu saja, boleh dikatakan sebagian besar tokoh agama dan masyarakat di Warompring yang meliputi Gombong, Karangtengah, Pamulian, Tegalarja adalah anak cucu dan buyut bahkan canggah atau keturunan dari Mbah Dasmi. Memang benar yang dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dikatakan bahwa kalau ingin mempunyai keturunan yang alim, soleh, maka harus dermawan, mempunyai sifat suka memberi dan cinta kepada ulama. Ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu yang menginginkan putra putrinya menjadi seorang yang alim, seorang soleh, pengen punya anak ulama, pengen punya anak kiai. Pendekatan pertama adalah dekat dengan para ulama, mencintai ulama, dermawan. Dermawan ini yes, nek sowan aja kur sowan dok njaluk donga, ya kudu ana pengertiane. Niku nggih. Tapi niku mboten kudu, tapi kudu perek cinta kali para ulama. Pendidikan Mbah Kiai Thoyib yang nama kelahirannya Tawang sejak kecil sudah menunjukkan bahwa Mbah Kiai Thoyib ini orang yang alim, soleh, sekaligus sebagai tokoh yang menjadi panutan umat. Jadi kalau orang sekarang bilang mempunyai jiwa leadership,
jiwa seorang pemimpin. Jadi orang pemimpin itu boten hanya dicetak tapi sudah mempunyai karakteristik. Orang menjadi pemimpin sudah punya karakter itu. Pada usia kurang lebih 7 tahun, beliau setiap hari mengikuti pembantunya atau rakyatnya, orang desa yang menyampaikan, berjalan dari Karangtengah ke Randu Dongkal. Saniki kadosen mboten purun nggih. Karangtengah, gombong Karangtengah bewis abot. Angger-angger odong-odong ora mangkat ngaji. Niki wis abot nggih. Sama maning santri saniki. Ini Mbah Keto ini perjalanan bayangkan Karangtengah Randu Dongkal untuk mengaji kepada Syekh Abdul Karim. Setelah menamatkan beberapa kitab, terutama kitab fikih, beliau meneruskan belajar ke pondok pesantren Mangkang Tugu Semarang. Perjalanannya dulu katanya informasinya konon itu juga berjalan kaki dari Karangtengah ke Semarang, melewati perjalanan yang luar biasa. Mondok di Mangkang itu pulang pergi, kalau pas libur itu jalan kaki. Di Mangkang Semarang, di sana beliau belajar ilmu nahwu, shorof dan ilmu hisab, yaitu ilmu falak. Kemudian setelah mendapatkan beberapa ilmu tersebut dari Mangkang, pindah ke Lemah Duwur Tegal untuk belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Hasan Anwar dan juga Kiai Abdul Jalil Pulo. Kemudian memperdalam ilmu tauhid kepada Kiai Ubaidah Giren Talang Tegal. Setelah mendapatkan beberapa ilmu syariat dan ilmu hakikat, maka beliau meneruskan belajar ke pondok pesantren Sindang Laut Cirebon kepada Kiai Haji Samsuri. Di sana beliau belajar ilmu hikmah. Monggo kepala desa. Delengnane sing biasa bae, wis duwe bojo. Ya. Delengnane mencolong. Lora isin nombus duwe bojo eling. Saya lanjutkan. Mbah Keto belajar di Sindang Laut Cirebon pada Kiai Haji Samsuri. Di sana beliau belajar ilmu hikmah. Dan kemudian setelah sudah merasakan cukup belajar ilmu hikmah, maka meneruskan belajar kepada Kiai Haji Abdul Jamil Buntet Cirebon tentang ilmu thariqah. Jadi Kiai Abdul Jamil ini adalah adik dari Mbah Soleh Bendakerep. Kalau panjenengan yang biasa ikut ziarah setiap Syawal di Mbah Soleh Bendakerep, itu kakaknya Kiai Haji Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil ini termasuk yang mempunyai adik Kiai putra yaitu Kiai Abbas dan punya adik nama Kiai Ahmad Zahid. Nah ini Kiai Abdul Jamil. Termasuk Kiai Abdul Jamil ini dulu waktu di Mekah itu bersama Kiai Hashim Asy'ari. Jadi sejarahnya dengan Mbah Hashim itu waktu di Mekah, terus Kiai Abdul Jamil itu menyampaikan ke Mbah Hashim bahwa Mbah Hashim ini harus pulang ke Jawa untuk mendirikan pondok pesantren. Makanya dulu keluarga Kiai Abdul Jamil termasuk Kiai Abbas, Kiai Ahmad Zahid, semua itu pernah pertama pendirian pondok Tebu Ireng, beliau itu yang ikut mengawali pendirian pondok pesantren Tebu Ireng. Di sana itu sejarahnya luar biasa. Kiai Abdul Jamil untuk membaiat thariqah syatoriyah dengan bahasa tata krama tabarruk. Kemudian pada saat melakukan ibadah haji, beliau meneruskan belajar ilmu. Jadi Mbah Kiai Thoib ini berapa kali berangkat haji sampai pernah mukim di Mekah untuk belajar ilmu di Makkatul Mukarramah.
Pada saat belajar di Mekah, meneruskan belajar ilmu syariat dan tasawuf kepada Asy-Syaikh Al-Alamah Mahfud At-Termasi di Makkatul Mukarramah. Syekh Mahfud adalah ulama kelahiran Termas, Jawa Timur yang menjadi muallim pengajar di Masjidil Haram. Jadi dulu Masjidil Haram itu banyak para muallim, para kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu agama itu banyak dari ulama Indonesia. Termasuk ini Syekh Mahfud At-Termasi, kemudian Al-Bantani itu dari Banten, itu termasuk sebagai muallim di Makkah Al-Mukarramah. Ini masih dulu sebelum ada kerajaan Saudi, masih Al-Utsmaniyah. Kemudian Syekh Al-Termasi ini, karangan beliau Kiai Mahfud ini banyak sekali, diantaranya Syarah Alfiyah Suyuti, Syarah Minhajul Qawim, dan masih banyak lainnya. Beliau juga belajar kepada Syekh Dhamir Al-Maki, Syekh Muhtaram Al-Maki, Syekh Muhammad Sa'il Suto Al-Maki, dan Syekh Hamzah Al-Maki. Setelah beliau pulang dari berbagai pesantren, Kiai Muhammad Thayyib pada tahun 1893 mulai mengembangkan ilmunya di Karangtengah dan sekitarnya. Karena akhlak beliau yang begitu baik, punya jiwa yang lembut, lentur, menerima saran dari orang lain, tidak kaku sifatnya, dan menghargai pendapat orang lain, sehingga pada saat itu beliau mendapat izin mengajar dari pemerintah Belanda. Jadi zaman dulu kalau ada kiai yang mau mensyiarkan ilmunya, mau mengajar, membuka pesantren, itu wajib dapat izin dari pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1896, dalam usia 25 tahun, beliau menikah dengan Ibu Sudiah dari Kalitorong dan dikaruniai satu anak yang bernama Haji Hudori almarhum. Kemudian Firaq, maka beliau menikah lagi dengan Ibu Nyai Sarti, tidak dikaruniai anak, kemudian Firaq, dan menikah lagi dengan Nyai Jenah dari Bengkeng Waromping, dikaruniai 9 putra dan putri, yaitu diantaranya Kiai Haji Hariri, Haji Jamhari, Haji Dajri, Haji Azhuri, kemudian Hajah Siti Hudriyah. Hajah Siti Hudriyah ini yang jadi ibunya Kiai Farihin Syahmari. Jadi Kiai Syahmari ini Siti Hudriyah, ini putra Mbah Kiai Thayyib, dari pernikahan dengan Nyai Jenah dari Bengkeng Warompring. Kemudian putranya lagi Kiai Masnuri, Kiai Huriyah, Nyai Mudiah, dan Pak Masruri. Kemudian beliau menikah lagi dengan Muriah dari Tegalarja, tapi tidak dikaruniai anak. Muriah meninggal di Mekah waktu diajak untuk ibadah haji. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau menikah lagi dengan adik Muriah, yaitu Nyai Siti Maria, dan dikaruniai satu anak yang bernama Siti Khairiyah, yang dinikahkan dengan Kiai Haji Syahmari, istri pertamanya yang mempunyai putra, termasuknya yaitu yang hidup sampai sepuh, Kiai Haji Abdul Aziz. Jadi Kiai Abdul Aziz ini adalah putra dari Syekh Muhammad Thayyib yang dinikahkan dengan ibunya, dinikahkan dengan Kiai Syahmari menjadi istri pertama. Ki Jawa-Watun paham, kok bisane bojone akeh ya? Nyai Muriah dikandung satu anak bernama Siti Khairiyah. Ahlan wa sahlan, Kiai, monggo.
Pun nggih, yang dinikahkan dengan Kiai Syahmari, kemudian setelah Nyiti Mariah wafat menikah lagi dengan Siti Aisyah, dikaruniai 2 anak yaitu Ustadz Masykuri dan Mahruri almarhum. Semua akeh, tapi ada yang difirok, ada yang berjalan bersamaan. Jadi anggar anak kiai ini bojone luwih sing siji aja protes nggih. Ki wis kiwah ketoi bojone akeh. Kiai Syahmari istrinya 3. Kiai Farihin oh 3. Oh sebaiknya mau mboten nggih setunggal tok. Putune sing akeh bojone. Amin amin. Ora apa-apa didongakna nggih. Tapi aja kur niru bojone tok. Moga-moga nirune ilmune, yang penting ilmune. Kemudian beliau kecuali menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pondok pesantren di Karangtengah, beliau juga mengadakan dakwah di berbagai desa dengan cara yang halus, telaten, tidak mengenal payah, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Mbah Kyai Thoyib itu mempunyai prinsip tidak suka mengeluh. Karena apa? Karena imannya sangat kuat bahwa sampai 40 masjid, bahkan ada yang menyampaikan 41 masjid. Niki ulama atau Pemalang sampai hari ini kados sedereng wonten. Terus Kiai Farihin mau ndalu diomong iki bukan berarti Mbah Kyai Thoyib tukang, nggih. Wah, tukang batu ki berarti mbangun masjid mboten. Mendirikan masjid sekaligus mempersiapkan yang imami, yang khutbah itu dipersiapkan. Kalian Mbah Kyai Thoyib ini sudah bisa membayangkan masjid yang didirikan 40 akan sampai 41 masjid ini di daerah mana? Warompring, Moga, Randu Dongkal, Bantar Bolang, Pulau Sari, Belik sampai Watu Kumpul. Bantar Bolang ini termasuk masjid-masjid beberapa tempat yang dibangun oleh Mbah Kyai Thoyib sekaligus untuk mempersiapkan imamnya, khotibnya dan lain sebagainya. Ini bisa membayangkan dulu perjalanannya dengan menggunakan jalan kaki, tidak seperti sekarang. Pada saat itu Mbah Kyai Thoyib juga mendorong kepada orang-orang yang kaya pada saat itu yang belum sadar untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk melakukan ibadah haji. Pada saat itu beliau sudah bisa menjalankan bimbingan ibadah haji. Jadi dulu Mbah Kyai Thoyib sudah, kalau sekarang itu KBIH. Maka tepat pada tahun 1907 beliau berangkat ibadah haji yang pertama. Kemudian pada tahun 1917 beliau berangkat haji untuk yang kedua. Kemudian pada tahun 1921 beliau berangkat haji untuk yang ketiga kalinya. Pada tahun 1925 beliau berangkat haji untuk yang keempat, dan pada tahun 1930 beliau berangkat haji untuk yang kelima kalinya dan bermukim di Mekah sampai tahun 1933, sehingga jumlah melakukan ibadah hajinya sampai 7 kali. Pada tahun 1912 beliau mendapat izin untuk menjadi khalifah atau yang sekarang dikenal sebagai mursyid Thariqah Syatoriyah, sehingga mulai saat itu beliau mengembangkan Thariqah Syatoriyah yang muridnya tersebar di beberapa daerah. Adapun di Beatnya beliau Kiai Muhammad Thoyib tadi disampaikan pada tahun 1893. Di dalam bidang organisasi Kiai Haji Muhammad Thoyib kecuali sebagai ulama, pesantren sekaligus mursyid Thariqah, juga aktif di pengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada awal Nahdlatul Ulama dibentuk di Kabupaten Pemalang, beliau saat itu menjadi Presiden Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang yang disebut dengan Mustasar. Jadi beliau penerus jadi pengurus
Nahdlatul Ulama. Semoga para santri, pada muhibbin semua yang cinta pada Kiai Haji Muhammad Thoyib bisa memperjuangkan perjuangan di organisasi Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini dulu Kiai Farihin pernah jadi syuriah Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Aziz pernah jadi syuriah, Kiai Syahmari apalagi pernah jadi, dan saya sebagai cucunya itu juga alhamdulillah sampai hari ini diserai sebagai Katib Syuriah Nahdlatul Ulama. Ini sebagai contoh, sebagai toladan bahwa santri Karangtengah, santri Kiai Muhammad Thoyib harus tetap mengikuti jalur berkhidmah kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Bahkan canggahnya anak cucunya juga ada yang menjadi ketua Ansor Kabupaten Pemalang. Ini semua berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Kiai Muhammad Thoyib yang sangat pantas harus kita teladani berbagai kehidupan baik sosial, agama, perjuangan sosial, ekonomi masyarakat. Adalah orang yang sangat ulet dan berjuang dan sabar, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan cobaan. Hasudan dan tidak pernah menyampaikan atau mengeluhkan orang yang memusuhinya. Kiai Muhammad Thoyib sangat sabar, baik beliau sangat suka memuji, menghargai orang lain. Berjasa, orang yang berjasa pada beliau, tapi tidak pernah mencaci maki apalagi memfitnah kepada orang lain. Beliau sangat loman, sangat peduli kepada fakir miskin. Ada contoh bahwa suatu saat itu ada orang yang saudaranya. Ini menunjukkan kelomanan pada Mbah Kiai Thoyib. Kemudian Mbah Kiai Thoyib ini kenapa sampai di Gombong ini, karena untuk mengembangkan pelajaran buat pondok pesantren pindah di Gombong. Jadi kelahiran Mbah Kiai Thoyib itu di Karangtengah. Kemudian Kiai Haji Muhammad Thoyib di Karangtengah pada tahun 1800 tanggal hari Jumat Kliwon, berarti pas bertepatan ini dengan meninggalnya Kiai Haji Muhammad Thoyib. Tanggal 10 Rabiul Awal dan tahun 1958 memanggil menantunya Kiai Haji Syahmari almarhum untuk diberi wasiat. Wasiat yang disampaikan adalah antara lain setelah kepulangan beliau agar Kiai Haji Syahmari meneruskan perjuangannya dan meneruskan pembeatan thariqahnya. Alhamdulillah ini penerus-penerus dari Kiai Syahmari juga selalu berusaha untuk memantaskan, menyesuaikan kepada perjuangan Mbah Kiai Thoyib. Kemudian agar apabila beliau sudah meninggal tidak usah di-40 harikan, namun yang penting dikhauli setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Maka khaul menika ini adalah wujud untuk menunaikan permintaan Syekh Kiai Haji Muhammad Thoyib. Lah menika sejarah ingkang saged kula sampaikan keranten Kiai Farihin sampun rawuh sebagai sesepuh kita sedaya, sebagai Shahibul Haul lan Romo Kiai yang nanti akan berikan mauidhah niku nggih sampun rawuh. Saking kawula cekap semanten mbok pilih kathah lintal-lintunipun wa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahdlatul SEME, kula sampaikan matur nembah nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Shahibul Haul yang akan disampaikan oleh beliau Syainal Kiram Kiai Haji Muhammad Fatullah Farihin Syahmari Syarif
Buktal kalau semua akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad